Kami mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Allah yaitu jangan membuat patung, ya, tidak ada Allah lain ya selain Dia. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormati ayah ibumu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memilih, dan lain-lain. Itu kami lakukan. Berpuasa juga kami lakukan, tetapi bukan berpuasa seperti apa? Ya, 40 hari 40 malam. Kami ini manusia biasa, tidak mungkin, ya. Kami akan berpuasa seperti itu. Tapi kami berpuasa. Ada puasa 1 hari, 2 hari, paling tidak ya 3 hari bisa tahan. Karena kami puasa, ya, 1 kali 24 jam. Bukan puasa seperti Muslim. Muslim kan dari mana 1 kali 24 jam puasa? Kami orang Kristen. Kami orang Kristen. Siapa ngajarin? Ya? Jangan potong dulu. Sebentar Anda ngomong. Ini kesempatan saya. Ya, jadi kami ini berpuasa ada, tapi bukan 40 hari 40 malam. Kemudian kalau Muslim berpuasa itu sama halnya, hanya diganti apa? Jadwal makannya. Apakah Anda tidak makan malam? Ya, Anda makan. Jadi hanya ditukar jam makannya. Itu sama dengan tidak puasa itu, bro. Ya. Jadi apa yang Yesus lakukan ketika Dia hidup dalam dunia ini, itulah yang kami lakukan. Yesus tidak membawa agama Kristen, tetapi kami sebagai pengikut Kristus tentunya wajib menghidupkan apa yang diperintahkan. Ya, kami beriman kepadanya. Ya, beriman itu bukan sekedar hanya iman. Iman tanpa perbuatan itu sama dengan 0 kosong, ya, kosong bunyi nyaring. Jadi kalau beriman itu tentunya kita apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jika kamu kasih akan aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Yesus katakan itu. Dan jaminan keselamatan yang diberikan oleh Yesus yaitu dalam Yohanes 3:16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian juga dalam Kisah 4 ayat 12, ya, di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat memberikan keselamatan kehidupan yang kekal kecuali Dia, yaitu Yesus Kristus. Ya, kemudian juga di dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kenapa orang Israel saat ini tidak lagi apa? Mengorbankan domba untuk meminta pengampunan. Ya, karena itu sudah digenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Itulah penggenapan bahwa pengorbanan itu sudah tidak dilakukan lagi. Kenapa? Yesus sudah datang menggenapi. Nah, ada juga orang yang mengatakan bahwa orang Kristen itu sudah apa? Meniadakan hukum Taurat. Mereka tidak pahami bahwa hukum Taurat itu ada terdiri dari hukum moral, hukum upacara, dan hukum sipil. Yang kami tetap pegang adalah hukum moral, karena itu adalah kekal. Ya, itu adalah kekal. Bagaimana kalau kita tidak lagi menggunakan hukum moral itu? Berarti kita bisa membunuh, kita bisa berzina, mencuri, dan sebagainya. Kita tidak lagi menyembah kepada Allah, kita bisa buat patung. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa kami punya jaminan kehidupan yang kekal. Dan satu-satunya jaminan kehidupan yang kekal hanya bisa melalui Yesus Kristus. Dan saya mau katakan lagi bahwa Tuhan Mekah, Tuhan yang disembah oleh Muhammad, bukanlah Tuhan yang kami sembah. Karena Tuhan yang kami sembah itu tidak pernah merubah itu hukum. Ya, hukum kekal. Kalian selalu mengatakan bahwa Paulus sudah apa? Merubah itu hukum Taurat. Justru saya mau katakan, justru Quran telah merubah hukum Taurat. Yesus tidak pernah apa? Menghalalkan itu bekerja pada hari Sabat, tetapi Quran mengatakan bahkan ada makanan-makanan ikan dan apa ya, dan burung yang apa, yang tadinya katanya haram kemudian sudah dihalalkan oleh Yesus. Ya, itu kita bisa baca di dalam Quran An-Nisa 160 dan juga Quran 3 nomor 3 ayat 50. Ya, di sana dikatakan bahwa sebagai seorang yang membenarkan Taurat dan datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu
bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kemudian tafsir juga mengatakan Nabi Isa datang kepada Bani Israel untuk membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, mengakui dan menguatkannya, bukan mengganti atau menyalahkan hukum-hukumnya, kecuali meringankan beberapa hukum untuk penganutnya yang sebelumnya dirasakan sebagai suatu beban yang amat berat bagi mereka. Karena itu Isa alaihi salam berkata, aku menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan atasmu, yakni sebagian makanan yang pernah diharamkan atas mereka, yang disebabkan oleh kesaliman dan banyaknya permintaan mereka. Lalu Isa menghalalkan kembali sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Di antara makanan yang dihalalkan kembali itu ialah ikan, daging unta, lemak, juga dihalalkan kembali bekerja pada hari Sabat. Dan sekali lagi ya, Isa itu tidak pernah menghalalkan makanan-makanan itu, ya. Dan saya mau katakan bahwa Quran itu telah apa? Telah menyelewengkan ini. Karena dikatakan di sini Isa telah merevisi sebagian dari syarat Taurat, ya. Yesus katakan satu iota itu tidak akan berlalu sebelum langit dan bumi ini runtuh. Kenapa Quran mengatakan bahwa Isa, Nabi Isa telah apa? Menasak, merevisi sebagian dari syarat Taurat. Ya, ini adalah merupakan hal yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus mengatakan, ya, sekalipun ya sebelum langit dan bumi ini runtuh, satu iota itu tidak akan lenyap. Tetapi kenapa Quran mengatakan bahwa Isa sudah mensat atau merevisi hukum Taurat, bahkan sudah apa? Menghalalkan orang bekerja pada hari Sabat. Saya kira itu tanggapan saya. Baik, terima kasih. Teman-teman mungkin ada yang bisa moderator ya, supaya terarahkan. Tema ini kan sudah lari kemana-mana gitu. Ini malah larinya ke syariat. Ini bukan mengenai janji Tuhan kepada penyembah-penyembahnya gitu. Dan saya belum menemukan ada jawaban dari Bang Ferry bagaimana Yesus menjanjikan manusia yang menyembahnya, laksana ketika Yesus menyembah kepada bapaknya Abraham atau Tuhannya Abraham. Oke. Sebentar, saya interupsi ya. Bro, kita kan juga harus mencari tahu Allah yang benar. Karena siapa saja masing-masing kita sudah mengaku Allah kita masing-masing sudah benar, Bang. Jangan ragukan Tuhan Anda. Lalu kemudian Anda sandingkan dengan Tuhan saya. Ya, buktikan bahwa Tuhan Anda itu, Tuhan yang Anda anggap benar itu benar-benar menjanjikan Anda keselamatan. Ya, nggak usah kita membahas yang remeh-remeh ini, nggak perlu. Oh, tadi saya sudah temukan. Oke, lanjut. Anda belum menunjukkan kepada saya data akurat Yesus menjamin keselamatan kepada Kristen penyembahnya. Anda belum membuktikan itu. Belum. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu tidak merubah satu iota pun, baca dan kaca. Ada cermin, Bang. Bagaimana kehidupan Anda sekarang? Apakah sama dengan Yudaism? Berkesesuaian hidup Anda dengan praktis Yudaism hari ini? Itu Anda perlu pahami. Nah, kemudian ketika Anda membawa tema itu, Anda yang menjelaskan Matius 12 nomor 1, bagaimana Yesus berjalan pada hari Sabat di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum. Apakah ini melanggar atau tidak? Melanggar. Ada teguran Yesus kepada mereka? Tidak. Ini hal kecil. Hal terbesarnya kemudian adalah baca kitab Anda. Bagaimana kemudian ketika Paulus yang mendirikan agama Kristen, dengan matinya Yesus maka orang Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Dibebaskan dari aturan Tuhan, bahkan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jadi saya anggap itu poin yang harusnya Anda sadari. Ya, kemudian saya kembali kepada apa yang Anda jabarkan tadi. Tuhan Anda menjamin surga. Makanya saya katakan, Anda ini Kristen bukan praktisi Yudaism, di mana praktisi Yudaism menerima jaminan surga dari Tuhannya mereka dengan nyata. Suku-suku dari mereka itu dijamin surga, bahkan dimaterikan 144.000 dari mereka. Mereka yang menyembah kepada Allah yang mereka sebut dengan Hasem, jaminannya ada.
Nah, kemudian Kristen muncul, Tuhannya berubah menjadi manusia. Yang jadi pertanyaan, jaminan Yesus kepada penyembah-penyembahnya ini mana? Sementara Yesus mengusir orang yang menyuruhnya Tuhan, yang bermujizat, bernubuat, dan seterusnya. Kemudian ketika Anda mengatakan, Abraham tidak memperingatkan kepada pengikutnya untuk mencium batu. Oke. Tapi apakah kemudian Abraham memerintahkan untuk menyembah manusia bernama Yesus? Kan juga tidak. Terkait dengan ini, saya katakan kepada sahabat saya, Bang Ferry, kami Islam punya syariat sendiri, punya aturan main sendiri. Tidak bisa kemudian Anda jadikan acuan untuk membenarkan iman Anda dengan menilai Quran kami berdasarkan kitabnya Bani Israel. Kitabnya Bani Israel itu adalah untuk mereka. Tidak bisa Anda ukur terhadap Quran. Quran untuk seluruh umat manusia. Tidak bisa aturan mainnya Kota Makassar Anda ukur untuk Medan. Tidak bisa. Karena mereka punya budaya, punya aturan main tersendiri. Dan itu disusun pada masa yang berbeda. Kemudian, sahabat Bang Ferry, Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu apakah sunat? Saya mengatakan begini. Al-Quran menerangkan bahwa dia diperintahkan untuk mengikuti cara hidup keberagamaan Abraham. Apa yang pada poin Abraham yang disebut sisi keberagamaan? Tentu yang bersentuhan dengan pencipta alam semesta. Apa yang bersentuhan dengan pencipta alam semesta dengan Abraham? Apakah tentang kebun, tentang wanita, atau tentang kendaraan, atau apa? Tidak. Yang ada yang bersentuhan antara Abraham dengan Tuhannya itu adalah sunat. Berarti Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk ikut itu. Nah, poinnya, ikutilah cara kehidupan Abraham, milah Abraham. Ikutilah cara keberagamaan Abraham. Abraham bersunat, berarti Rasulullah kudu wajib bersunat. Lalu kemudian ketika sahabat saya mengatakan, mana pernyataannya bahwa dia bersunat? Saya katakan, ada hadits, meskipun itu dhaif, minimal ada pengakuan beliau. Apa yang dia katakan? Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Kedua, para sahabat meriwayatkan kakeknya beliau itu menyunatkan Rasulullah Muhammad SAW pada hari ketujuh. Nah, ini artinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bersunat. Kakeknya mengundang tetangga-tetangganya untuk merayakan hari sunatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang kalau kita melihat dari perintah Allah kepada Abraham, siapapun di antaramu yang tidak bersunat, maka lenyapkan, karena dia telah melanggar perjanjianku. Yesus sunat enggak? Kalau Anda mengatakan sesuai dengan Lukas, dia sunat, itu pengakuan Lukas. Sekarang ada enggak pengakuan Yesus bahwa dia bersunat layaknya Rasulullah Muhammad SAW itu mengakui bahwa dia disunat? Sampai Anda botak, Anda tidak akan menemukan dalilnya pengakuan Yesus bahwa dia sunat. Begitupun Musa, begitupun Daud, begitupun Salomo. Anda tidak akan pernah menemukan dalil-dalilnya orang-orang ini bersunat. Padahal mereka lah yang membawa ajaran sunat kepada manusia, bukan Abraham. Abraham yang diceritakan, yang menceritakan adalah Musa. Tapi kenapa justru yang membawa cerita ini tidak bersunat? Anda tidak akan bisa menemukan dalilnya Musa bersunat. Lalu kemudian, ya, ketika Anda mengatakan kami Kristen adalah orang yang taat kepada hukum Taurat, jangan terlalu jauh, Bang. Saya ambil hukum Taurat yang pertama aja. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kata siapa? Kata Hasem. Kata Allah. Kepada siapa? Kepada Musa. Kepada kaumnya. Jangan ada ilah lain. Pada saat Allah mengatakan jangan ada sembahan lain, apakah sudah ada sembahan Kristen di sana? Apakah sudah ada Yesus di sana? Apakah sudah Yesus yang disembah oleh Bani Israel pada saat itu? Tidak. Datang Kristen membentuk ilah lain bernama Yesus. Melanggar enggak? Melanggar. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Oh, kami orang Kristen tidak membuat ilah-ilah lain. Nah, Yesus gimana? Yesus ini siapa? Kok diilahkan? Dia manusia. Diilahkan? Berarti jangankan hukum sunat, jangankan sahabat, jangankan hormati kedua orang tua. Hukum pertama aja sudah diinjak-injak oleh Kristen. Jangan ada ilah lain. Bikin ilah dari bentukan manusia. Dengan embel-embel dia adalah firman menjadi manusia.
Firman itu bersama dengan Allah. Allah itu adalah firman itu sendiri. Firman itu telah menjadi manusia. Lalu setelah menjadi manusia, diilahkan, disembah. Dengan catatan, dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Saya katakan kepada Bang Ferry, Yesus hanya memberikan hidup yang kekal kepada Bani Israel yang mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Jadi Bani Israel yang mengimani Yesus sebagai Rasulullah, itu yang memperoleh hidup yang kekal. Nah sekarang, apakah Anda menganggap Yesus itu utusan Allah? Tok? Tidak. Anda membuatnya menjadi ilah lain selain daripada ilahnya Bani Israel. Sampai hari ini, Bani Israel, praktisi Yudaism dari 12 suku, tidak pernah menggantikan Hashem menjadi manusia Yesus. Berarti mereka tidak pernah membentuk ilah lain selain daripada Hashem yang mereka sembah. Lalu siapa Kristen ini yang unyu-unyu muncul menjadikan Yesus anak Maria menjadi ilah baru dan mengatakan itulah Hashem, Tuhannya Israel yang menjelma menjadi manusia. Padahal kaidah jelas mengikat Bani Israel di dalam Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada ilah yang dibentuk setelahku. Begitu muncul Kristen pada abad ketiga tahun 325 Masehi, tiba-tiba melantik anak Maria manusia menjadi Tuhan. Berarti melanggar. Jangan lari ke 9 hukum, jangan lari ke sunat. Ke Tuhan aja dulu. Yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Sekarang tanya Bani Israel, apakah Hashem adalah Yesus? Apakah Hashem yang menjelma menjadi Yesus? Apakah Hashem yang inkarnasi menjadi Yesus? Sejazirah Yerusalem akan mengatakan, tidak, Hashem tetaplah Hashem, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan suaranya. Lalu siapa Yesus ini? Yesus hanyalah Tuhan bagi penganut pagan yang datang dari Romawi, kemudian menjajah di Indonesia, mengikuti pengikut keturunannya Bang Ferry. Inilah salah satunya. Jadi kembali kepada tema Bang, tolong, Tuhan kita beda. Tuhan saya menjanjikan keselamatan. Dalilnya di awal saya sudah bacakan kepada Anda, bahwa siapa yang taat kepada Tuhan saya, maka mendapatkan hidup kekal surga. Kemudian siapa yang melanggar, tetap pasti akan masuk ke dalam neraka. Nah, mana jaminan Yesus Tuhan Anda? Ilah lain, ilah baru yang dibentuk oleh Romawi dan Yunani. Mana jaminan Yesus kepada penyembah-penyembahnya? Anda belum menyentuh ke sana. Silakan. Oke, jadi kembali kepada hukum ya. Jadi hukum itu ada universal. Karena Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Allah untuk semua orang. Kecuali Allah Tuhan Mekah ya, itu beda. Oke, jadi berbicara tentang Yesus ya. Yesus ketika dia hidup dalam dunia, dia tidak pernah berbuat dosa. Alkitab itu juga menuliskan dia adalah suci, dan demikian juga Quranmu. Ya, kalau misalnya dia berbuat dosa, melanggar akan hukum Taurat, mereka itu sudah apa? Sudah melontari dia dengan batu, sudah menghukum dia. Ketika dia berjalan dengan murid-muridnya, ketika mereka melewati ladang gandum, kemudian ada cuma 1-2 murid kan memetik ya bulir. Apakah itu sudah bekerja? Ya, itu hanya bulir, hanya melewati. Kita kan biasa juga di sini kalau kita melewati di sawah orang lain, ya kita ambil 1-2 bulir kan itu bukan apa-apa, itu bukan bekerja. Jadi sekali lagi Yesus tidak melanggar hukum, dan bahkan dia tidak mensah atau merevisi ya Sabat. Jadi kalau saya mau lihat di sini, Quran itu apa? Bahkan memfitnah ya Isa, bahwa Isa sudah merubah ya, merevisi akan hukum Taurat. Dengan demikian saya katakan bahwa atau mau lihat dalil. Gini bang. Nah, Berani, mohon maaf Ustaz Juma, saya tengahin Ustaz Juma. Saya sudah. Sebentar Pak Ferry. Mohon maaf ya, kami dari awal mengikuti sampai detik ini belum menemukan entry point dari perdebatan pada kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Ustaz Juma berkali-kali bertanya, di manakah dalil, di manakah dasar Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal abadi, yaitu kerajaan sorga bagi siapapun yang menyembah dirinya. Ya, jadi yang ditanyakan adalah di mana dasarnya Yesus memberikan kehidupan kekal abadi di sorga bagi para penyembahnya. Mohon dijawab, jangan kemudian menjawab hal-hal yang lain yang tidak memiliki
substansi dari pertanyaan Ustadz Juma atau Gurunda Juma. Mohon Pak Peri, saya dengan hormat memohon agar kembali menjawab sesuai dengan pertanyaan Gurunda Juma. Terima kasih Pak Peri. Silakan. Oke, saya kira tadi saya sudah jawab ya. Ya, tadi kan Yohanes 3:16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Ini setiap orang ya. Coba Anda dengar ini. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Apakah ini kurang jelas? Ya, setiap orang yang percaya kepadanya percaya sebagai apa, Bang? Oke, percaya sebagai Tuhan, dan Yesus. Di mana Yesus mengatakan kalian harus percaya bahwa Akulah Tuhan, pencipta alam semesta? Tidak perlu nggak bisa. Ini kan jaminan Yesus, Bang, yang kita minta. Oke. Jaminan Yesus. Barang siapa yang percaya. Kalau begitu yang masuk kategori ini Islam. Karena Islam percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, jika kamu kasih akan daku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mana perintah yang Anda turuti? Sebentar. Perintah Yesus untuk disembah mana? Perintahnya itu ya hukumnya. Ya iya. Ini Anda menemukan diri Anda dalam posisi menyembah Yesus. Mana perintahnya? Mana perintahnya? Kasih kepada sesama manusia. Mana perintahnya untuk disembah? Kasih kepada Allah dan kasih. Saya tidak punya kasih. Saya minta posisi Anda sekarang kan penyembah Yesus. Mana perintahnya agar Yesus itu disembah? Orang Israel saja pada zaman Musa hanya mengatakan jika kamu benar-benar menuruti akan firman-Ku, kamu akan menuruti akan apa? Kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mereka tidak dibilang, oh sembah aku. Ya coba Anda cari. Apakah Allah ada bilang, oke, sembah aku. Mengasihi Allah. Apa yang dimaksud dengan mengasihi Allah itu, Bang? Mengasihi Allah perintahnya, taat perintahnya atau ingkar perintahnya? Nah, apa perintahnya Allah? Apa perintahnya? Perintahnya mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, mengasihi Allah itu maksudnya apakah bisa menggantikan Allah dengan manusia? Mengasihi Allah yaitu apa? Taat kepada perintahnya. Iya, taat kepada perintahnya. Mana perintahnya yang Anda taati sehingga menjatuhkan Anda pada posisi penyembah manusia bernama Yesus? Mana perintah Allah? Tunjukkan. Ketaatan yang kami lakukannya itu apa? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jangan ada ilah lain. Ya, jangan ada ilah lain. Dan Yesus itu ilah lain loh. Kata siapa? Ya, dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Lukas 2 ayat 10 dan 11. Ya, Tuhan dan Juru Selamat. Kata siapa? Kata Yesus. Ya, kata Yesus. Di Wahyu, Akulah Alfa dan Omega. Kata siapa? Kata Yesus. Hanya Allah yang bisa bilang, Akulah Alfa dan Omega. Quran 57 ayat 3. Quran 3 atau 57. Itu ucapan Yesus sendiri dari dirinya sendiri. Itu ucapan Yesus dari dirinya sendiri. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu ucapan Yesus dari dirinya sendiri atau itu ucapan Allah yang diperintahkan untuk Yesus sampaikan? Yesus sendiri yang mengatakan. Coba baca di Wahyu. Ya. Ayat satunya. Nomor satunya bisa dibacakan? Ya, ini Wahyu Yesus Kristus. Ya. Siapa itu? Siapa itu Yesus Kristus? Dari mana dia dapat? Dari mana Wahyu itu didapat? Ya dari Allah. Tapi siapa Allah? Ya dia sendiri. Dia sendiri itu Allah. Jadi di sinilah kesesatan Anda karena Anda menganggap Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya betul, memang Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia itu adalah. Apakah Yahudi mengimani itu? Yahudi mengimani itu? Jangankan Yahudi, di zaman Yesus saja ada orang Yahudi menolak dia. Tapi tercatat di sini, ya. Sekarang coba Anda tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengajarkan pengikutnya yang asli bahwa dia adalah Hasem, dia adalah pencipta alam semesta. Ada nggak? Lihat saja di buku Wahyu, dia itulah Allah. Ya, Wahyu jelas. Demikian juga di mana Wahyu dia katakan di buku Wahyu itu di mana itu? Di mana? Wahyu 1 ayat 6, ayat 7, kemudian ayat 17. Itu dibantah dengan nomor satunya. Ternyata itu adalah wahyu yang dikaruniakan Yesus untuk disampaikan.
Coba Anda baca di ayat 16, 17, 18. Di sana jelas akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu ucapan Yesus dari dirinya sendiri atau ucapan yang diperintahkan untuk ia ucapkan? Itu dari dirinya sendiri. Mana Itu dalilnya? dari dirinya sendiri. Sementara Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu gimana tuh? Coba Anda dengar ayat 17. Ketika aku melihat dia, ini Yohanes yang melihat, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya. Terus dia bilang apa? Aku adalah hamba, sama Jangan seperti kamu. takut, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang terus? hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Buktinya, ya, dia bisa bangkit dari orang mati, naik ke surga. Itulah jaminan kami. Itu sebabnya kami mempercayai dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan hanya dia satu-satunya yang dapat memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Ketika akan Tidak ada, Anda belum bisa menunjukkan dari itu. Anda belum bisa menunjukkan. Anda belum menunjukkan. Kemudian ada. juga di Yang percaya, kategori percaya, tunggu, kembali kepada kategori percaya itu. Percaya adalah mengikuti perkataan Yesus, kan? Percaya adalah beriman juga. Ya, beriman ketika kita beriman, ya, sekarang kalau Anda percaya kepada Yesus, perkataan Yesus mana yang Anda jadikan acuan sehingga Anda menggantikan Tuhan pencipta alam semesta itu dengan Yesus? Coba tunjukkan. Ini aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Mereka yang diberi hidup kekal ini tidak akan. Mereka yang diberi hidup kekal ini yang mana? Mereka yang diberi hidup kekal ini yang mana? Yohanes 3 ayat 16. Iya, mereka yang diberi hidup kekal itu yang mana? Yang menyembahnya kan? Yang menyembahnya kan? Ayat 16. Yohanes 3 paham ayat kepada 16. itu. Sekarang, yang Yesus beri hidup yang kekal itu kepada siapa? Kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jelas. Di mana Yesus katakan itu? Bahwa orang yang selamat aku hidup yang kekal itu adalah orang yang percaya kepadaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana Yesus katakan itu? Ini sudah jelas kan? Kenapa kami menyembah dia? Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kenapa orang Kristen Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri loh, Matius 15, nomor 8, nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Ya, ajaran manusia. Sekarang yang mengajarkan Anda untuk ibadah menyembah Yesus itu siapa? Yesus. Menyembah, ya, walaupun dia tidak bilang oke, menyembah, tapi kami menyembah dia. Kenapa? Nah, siapa yang mengajarkan Anda menyembah dia? Ya, siapa? Tuhan. Siapa? Yang mana firman Tuhan itu? Yang mana? Firman Tuhan. Yang mana? Jadi perjanjian baru dan perjanjian lama. Kitab perjanjian yang mana? Yang mana Anda sebut? Yang mana Anda anggap sebagai firman Tuhan yang memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus? Karena Yesus mengatakan, cuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah sekarang, apakah perintah Tuhan yang Anda ikuti menyembah Yesus atau perintah manusia? Oke, sebetulnya yang ajaran manusia adalah mencium batu hitam, menghapus dosa. Jangan dulu ke sana. Anda tidak punya kepentingan di situ. Kami Islam. Berbicara dua arah. Kita berbicara dua arah, bukan ini berbicara mengenai jaminan keselamatan. Mau cium batu mau cium pohon itu konsep di agama kami. Kalau di agama kami diajarkan selamat kalau kau cium batu, udah selesai, berarti klop. Selamat kalau kau makan daging babi, berarti klop. Ajaran kami berarti klop dengan perilaku kami. Anda tidak punya kompetensi untuk merubah itu. Nah sekarang kembali ke ajaran Anda. Apakah ada ajaran Yesus? Apakah ada ajaran Yesus di mana orang-orang itu harus menjadikan dia sebagai Tuhan? Mengajarkan bahwa cium batu hitam bisa itu ajaran saya. Justru itu.
Justru Ya urusan saya dengan ajaran saya. Ajaran saya kan jelas. Itu adalah ajaran manusia. Anda tidak punya hak untuk menilai itu. Anda tidak punya hak menilai itu. Anda tidak punya hak menilai itu. Itu tidak ada korelasinya dengan ajaran Anda. Kenapa? Dalilnya jelas. Pak Ferry, dalilnya jelas. Jelas sekali Anda katakan itu ajaran manusia. Itu kan ajaran Muhammad, bukan ajaran Allah. Ibrahim tidak pernah menyuruh umat-umatnya untuk mencium batu hitam sebagai penghapus dosa. Ibrahim pernah menyuruh manusia untuk menyembah manusia? Keluar. Kenapa? Bang Ferry? Kenapa? Pernah Ibrahim menyuruh menyembah manusia? Tidak. Lalu kenapa Anda menyembah manusia? Yesus. Oh, Yesus itu jelmaan. Kami datang, kami menyembah Yesus karena dia itu adalah jelmaan. Nah, yang mengatakan Yesus jelmaan siapa? Firman Tuhan. Di mana itu? Yang Anda katakan firman Tuhan? Yohanes 1 ayat 1 3, Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan? Coba Anda tunjukkan di Quran bahwa mencium batu hitam bisa menghapus dosa. Kami tidak ada dalilnya. Justru itu saya katakan, Anda menuduh sesuatu yang tidak ada. Di mana dalilnya? Coba, bisa Anda tunjukkan? Dalilnya ada. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 4. Dalilnya mencium batu bisa menghapus dosa, mana coba dalilnya? Justru saya mau minta bukti. Berarti Anda menuduh membabi buta. Sekarang Anda mengatakan, apakah Abraham itu pernah memerintahkan menyembah kepada manusia? Kata Anda pernah. Yang mana dalilnya? Yohanes. Memang Yohanes itu perkataan Abraham. Apa? Yohanes tadi itu perkataan Abraham ya? Itu perintah manusia, bro. Bang, Yohanes 1 itu perkataan Abraham ya? Oh, jadi kalau Yohanes 17 ayat 3 itu perkataan siapa? Enggak, saya tanya, apakah Abraham pernah memerintahkan menyembah manusia? Anda katakan pernah. Mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 1. Apakah Yohanes 1 itu perkataan Abraham? Saya katakan, Abraham tidak pernah memerintah umatnya untuk menyembah manusia. Tetapi kami menyembah manusia. Nah, Tuhan, tetapi bukan berarti Anda mencoba untuk menilai cium batu dengan Abraham, tapi giliran Anda ditanya apakah Abraham memerintahkan menyembah manusia, Anda larinya ke karangan himne Plato. Kan gitu. Karangan. Kemudian Quran itu karangan siapa? Kalau Anda bilang gitu, kalau Anda bilang Alkitab kami karangan manusia, Quran itu ini Pak Ferry sebentar, saya nengahi ini Pak Ferry udah kemana-mana, kan temanya bukan itu Pak Ferry. Bro, ini ada kaitannya. Bagaimana Anda sembunyi, Anda nggak bisa menunjukkan pernyataan Yesus layaknya pernyataan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami umat Islam. Katakan Yohanes. Mana pernyataan Yesus untuk Kristen? Stop. Pernyataan Yesus untuk Kristen mana? Saya sudah katakan. Menyebut kata Kristen aja Yesus tidak pernah. Yesus itu bukan membawa agama, bro. Jadi agama itu tidak menyelamatkan. Nah, berarti agama Kristen ini dari mana kalau Yesus tidak pernah bawa Kristen? Iman yang menyelamatkan. Saya mau tanya, apakah Ibrahim itu diselamatkan oleh hukum Taurat? Nah, inilah errornya Anda. Hukum Taurat datang belakangan, Abraham itu datangnya kapan? Anda bertanya, apakah Abraham itu diselamatkan oleh hukum Taurat? Itulah errornya Anda. Ya, justru itu saya mau katakan. Jadi tidak ada orang yang diselamatkan oleh melakukan hukum Taurat, tetapi oleh iman, oleh rahmat, ya, oleh rahmat. Bagaimana datang rahmat Allah ketika ada perintah jangan ada ilah lain, sementara Anda membuat ilah berbentuk manusia? Bagaimana dari mana dapat rahmat kalau batu yang benda mati kok bisa menghapus dosa? Pak Ferry, mohon maaf, Pak Ferry, batu yang benda mati bisa memberikan. Bagaimana dengan lembu? Bagaimana dengan domba yang disembelih untuk menghapus dosa? Betul itu. Coba Anda tanyakan kepada orang Yahudi. Betul juga kalau Anda memaksakan itu. Berarti domba binatang bisa menghapus dosa gitu. Berarti domba bisa menghapus dosa. Dari zaman berarti domba bisa menghapus dosa.
berbuat dosa, mereka Pak Ferry. membuat korban Ya. bakaran. Itu jelas dan nyata. Beda dengan batu Anda hitam. tidak bisa menunjukkan data Yesus menjamin keselamatan bagi Kristen. Apa yang Anda katakan? Oke. Yesus tidak tahu agama. Pak Ferry, stop, Pak Ustadz Juma, sebentar ya. Saya tengah ini. Oke. Jadi kalau kita perhatikan memang apa yang ditanyakan itu tidak dijawab gitu kan. Nah, contoh Ustadz Juma, Guru Unda Juma bertanya, di manakah Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang, siapapun yang menyembah dirinya. Kemudian Interupsi, bro. Saya sudah katakan Yohanes 2 ayat 28, Yohanes 3 ayat 16. Itu kan jelas. Nggak ada. sebentar. Lain. Tidak ada. Sebentar Pak ya, Coba, saya cross check coba sendiri baca. ya. Sebentar. Iya, sebentar. Oke, oke, Saya perjelas silakan. dulu ya. Ya. Kalau mengutip kitab Wahyu bukan perkataan Yesus. Kalau mengutip tadi Yohanes itu juga bukan ucapan Yesus, itu perspektif penulis. Yang kita inginkan adalah di mana Yesus sendiri berkata. Karena ketika Yesus berkata itu selalu ada tanda kutip sebelumnya ya. Payomer Yeshua Hamashiach, telah berkata Yesus Kristus, menjawab Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat ke-1 bukan perkataan Yesus. Karena setiap perkataan Yesus itu diawali dengan Yesus menjawab, Yesus berkata, sesuai dengan perikopnya. Jadi yang Anda katakan semua itu tadi bukan berdasarkan perkataan Yesus. Apalagi kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu ditulis, dikarang oleh Yohanes di Pulau Patmos di masa pengasingannya. Setelah Yesus terangkat ke Hasyamayim. Jadi murni itu adalah perspektif atau perjalanan rohani atau kesaksian rohani dari si Yohanes melalui mimpinya. Jadi tidak bisa dijadikan rujukan ya. Jadi rujukan utama itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang memang mereka menuliskan. Tetapi harus diingat, bedakan antara perspektif dengan ucapan Yesus sendiri. Nah, salah satu contohnya Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat ke-3, inilah hidup yang kekal, itu bahwa engkau mengenal satu-satunya ilah yang benar dan engkau mengenali aku sebagai utusan Allah. Itu baru perkataan Yesus. Monggo dilanjut sekali lagi dijawab. Itu, bro, perkataan Yesus, bro. Ya, coba dilampirkan ayatnya. Itu perkataan Yesus. Coba, oke, baca coba ayat nomor 27-nya apa bunyinya, nomor 27-nya tuh. Yang disebut domba yang mana di situ? Menyembahnya, atau yang mengenal Yesus, atau yang mengikuti Yesus? Yang menyembah Yesus, atau yang mengikuti? Yohanes 10:28, Yohanes 3:16, Yesus katakan sendiri. Yohanes 10:27 baca. Iya, Yohanes Sebelum 28 baca 27. Ya. 7:28, ya betul. Ya, baca 27-nya itu coba. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Apakah Anda mengikuti Yesus? Ya, tentu. Yesus itu praktisi Yudaism. Anda? Tentu saja kami mengikuti ajaran Yesus. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Ya, yang kami ikuti ya. Ya. Kami ikuti hukum ya, 10 hukum kami ikuti. Kemudian Mana ada Yesus pernah menyembah Yesus? waduh, 10 hukum itu ajaran siapa, bro? Ya, 10 hukum itu jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus tidak membentuk ilah lain. Sekarang Anda menyembah Yesus, apakah Anda mengikuti Yesus? Dia itu adalah jelmaan. Jadi Nah, itu di situ cacing pitanya, di situ iblisnya. Kapan Yesus mengatakan kalau aku ini adalah inkarnasi Allah? Di mana Yesus mengajarkan itu? Firman Tuhan mengatakan. Firman Tuhan bukan yang mengatakan. Di mana? Nggak usah terlalu muluk-muluk firman Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan bahwa aku adalah inkarnasi Hasem? Di mana? Yohanes 1 ayat 14. Ya, Yohanes sudah 1 jelas. ayat Ya. Yohanes Yohanes 1 ayat 14. 14 kan? Apa yang Anda ingin jajakan di situ? Yang firman. Ini perkataan siapa? Firman telah ini dikatakan, ini saya katakan ini perkataan siapa? Ya, perkataan firman Tuhan, bro. Bagaimana perkataan Yohanes? Itu perkataan pengarang Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia. Oke. Al-Quran itu perkataan siapa? Quran itu Tunggu perkataan siapa? dulu. Ini perkataan Yohanes. Ini perkataan Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia. Quran itu Ayo. perkataan siapa? Ayo. Perkataan Allah. Perkataan Allah. Perkataan Allah. Bukan kata atau Jibril Nah, atau Muhammad atau penulis Allah atau itu penulis. kan Tuhanmu sudah menjadi manusia.
Hei, Tuhan sudah menjadi manusia. Yang pantas berbicara adalah Tuhanmu. Kalau Anda bilang itu adalah perkataan Yohanes, kemudian Quran itu perkataan siapa? Jibril, perkataan manusia atau penyalin atau penghafal Quran? Dengarkan. Tolong dengarkan saya. Tolong dengarkan Jadi saya. kalau Anda mau Tolong di-mute dulu orang ini. Di-mute dulu. Teman-teman, tolong di-mute. Ini pernyataan-pernyataan yang sering diulang ini. Di-mute supaya dia dengarkan saya. Tolong. Bang Ferry, Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah Muhammad SAW yang didengarkan dari Jibril. Jibril mendengarkan dari Allah. Allah tidak bisa berkata langsung kepada manusia yang bukan Nabi. Allah tidak berkata langsung kepada makhluk. Itu asumsi, buktinya Musa. Sebentar, Ferry. Bisa nggak di-mute dulu nih? Di-mute dulu Bapak ini. Jadi Allah, pencipta alam semesta itu tidak nusul unyu-unyu turun ke bumi, berbicara langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena dia Tuhan, dia bukan ciptaan. Yang bisa nusul hanya ciptaan, malaikat, setan, iblis, itu yang bisa nusul. Allah tidak bisa nusul ke muka bumi. Catat itu. Sehingga Allah hanya menyampaikan wahyu melalui mendengar langsung. Sehingga Allah hanya menyampaikan. Beda dengan Muhammad itu, Dok. Bisa di-mute dulu sebentar. Nanti saya kasih waktu Anda bicara 4 jam. Dengarkan dulu supaya Anda paham. Allah datang memberikan firman-Nya kepada utusannya, malaikat Jibril. Disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka apa yang diterangkan itu adalah wahyu. Itu iman kami. Sekarang Tuhanmu telah nusul menjadi manusia. Maka yang punya hak berbicara adalah Tuhanmu yang manusia itu, bukan lagi Yohanes. Ngapain lagi dia pakai perantara, sementara dia sudah hadir di muka bumi? Dialah yang harus berkata, bukan lagi orang lain. Karena dialah Tuhan itu sudah datang di muka bumi, maka dialah yang harus berkata tentang dirinya, bukan orang lain. Kalau kami, orang lain yang harus berbicara, karena dia tidak nusul ke atas bumi. Tuhan menusul menjadi makhluk, menjadi manusia. Dialah Tuhanmu itu yang punya hak dan berkewajiban untuk mengatakan siapa dirinya. Kenapa harus Yohanes? Bisukah Tuhanmu ketika dia menjadi manusia? Kenapa bukan dia yang mengatakan, aku adalah inkarnasi Tuhan yang telah menjadi manusia? Kenapa harus orang lain? Sementara dia pada saat sudah menjadi manusia, dia katakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Seorang Tuhan saja tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yohanes bukan Tuhan. Seenaknya dia berbicara, firman itu telah menjadi manusia. Dapat ilmu dari mana? Sementara Tuhanmu sudah ada di depannya. Kenapa Tuhanmu tidak berkata langsung? Jadi itu bedanya antara Quran dengan kitabmu. Jadi kalau kamu berbicara, kenapa Quranmu kau katakan firman Tuhan? Sementara itu adalah perkataan Rasulullah. Karena Tuhan kami tidak bisa nusul seperti Tuhanmu. Jangan kau samakan. Nah, kitabmu yang harusnya berbicara itu adalah Tuhanmu, bukan orang lain. Karena dia sudah ada di tengah-tengah orang. Dialah yang harus berkata. Tapi apa faktanya? Ketika dia mencari manusia, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku tahu katakan. Sekarang mana pernyataan Yohanes yang mengatakan apa yang aku tuliskan? Bukan aku tuliskan dari diriku sendiri, tetapi apa yang aku tuliskan adalah apa yang diperintahkan Yesus untuk aku katakan dan aku tuliskan. Ada? Tidak ada. Berarti ini murni karangan Yohanes. Ayo, silakan Anda bicara. Oke. Makasih teman-teman. Jadi Anda selalu mengatakan bahwa apa yang tercatat di dalam kitab kami itu adalah karangan tulisan ini dan itu. Anda harus pahami bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi ini adalah merupakan ilham Allah. Dari mana kemudian Anda mengatakan ilham sementara Yesus sudah ada? Ayo, Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Kenapa harus lagi ada ilham? Oke. Saya dulu. Tadi Anda sudah. Ilham dari mana lagi? Ilham dari mana lagi? Sementara Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Oke, sudah? Silakan. Ayo lanjut. Oke, begini ya. Jadi ada perkataan langsung ya, langsung dari Yesus sendiri. Banyak itu. Ada juga apa? Melalui murid-muridnya. Jadi tidak semua langsung diucapkan. Oh, berarti Tuhan kamu itu masih ada seruan-seruannya lagi.
yang lain juga murid ini juga bisa berfirman gitu. Saya dulu ngomong, tadi saya sudah kasih kesempatan. Anda ngomong potong-potong pembicaraan saya. Gimana sih? Ini Tuhan Anda satu-satunya sumber kan? Yesus satu-satunya sumber kan? Benar nggak? Atau ada sumber lain? Oke, sudah? Saya tanya, ada nggak sumber lain firman itu selain daripada Yesus? Kan Yesus itu adalah sang firman, menjadi manusia. Berarti dialah sumber satu-satunya firman. Kenapa mesti ada sumber lain? Oke, sudah? Silakan. Oke, sekarang bilang saya. Jadi begini ya. Jadi tidak semua ya yang Yesus ucapkan itu. Jadi ada melalui murid-muridnya, ya, ada melalui rasul-rasulnya. Jadi tidak semua diucapkan langsung oleh Yesus. Sekarang kita kembali kepada Al-Quran. Anda bilang itu Quran itu adalah firman Allah dari Allah yang diberikan kepada Rasul, ya. Tidak ada saksi yang mengatakan, cuma klaim sepihak, ya. Kemudian ada juga penyalin-penyalin Al-Quran di sana, ya. Dikatakan Muhammad buta huruf. Bagaimana buta? Kalau misalnya Muhammad buta huruf, dia akan mengoreksi kalau ada kesalahan penyalin Al-Quran, ya. Nah, sekarang ada nggak yang salah di Al-Quran itu yang perlu dikoreksi? Ada nggak? Oh, ada. Yang mana coba? Contoh. Contoh ya. Contoh. Ya. Isa itu sudah merevisi akan Taurat. Yang Nah, kedua, sekarang yang Anda jadikan acuan apa? contoh Apa yang yang kedua, apa yang Anda, enggak, satu aja dulu. Apa yang Anda jadikan acuan untuk menilai Quran dalam masalah itu? acuannya sampai saat ini, Yahudi masih mengkonsumsi kambing, domba, sapi. Ya. Nah, bagaimana dengan Kristen? Bagaimana dengan Kristen? Tunggu dulu. Ajaran Kristen, tunggu dulu. Jangan Anda datangkan Yahudi. Sekarang ajaran Anda. Apakah ajaran Anda ini ajaran Yesus? Yesus itu sudah merubah hari Sabat. Ya. Sekarang apakah ajaran ibadah hari Minggu itu ajaran Yesus? Jawab saya. Halo? Ibadah hari Minggu itu ajaran Yesus? Satu-satu Pak Ferry ditanya, terjawab satu, nanti baru ke yang lain. Monggo. Ini kan bagian saya. Kenapa dia potong? Tadi dia Sekarang saya tanya, ajaran ibadah hari Minggu itu ajaran Yesus kah? Saya beribadah pada Sabat, bro. Saya ateis. Yang hari Minggu gimana? Saya tidak tahu itu. Saya hari Sabat. Jadi Itu dia. Berarti Anda harus mengakui bahwa kalau itu menyembah Yesus adalah ajaran daripada Yesus, berarti apa yang diterangkan dalam Al-Quran itu sudah benar. Faktanya hari ini Anda menyembah Yesus. Bahwa Quran itu adalah dari firman Allah, bukan. Karena kenapa? Yaitu dia sudah merubah ya semua hewan yang berkuku halal. Ya, jadinya ke sana. Berarti saya juga boleh mengatakan bahwa kitab Anda bukan firman Tuhan. Ya kan? Berarti kitab Anda bukan firman Tuhan. Karena kitab Anda merubah Tuhannya Bani Israel menjadi manusia. Jadi Ayo. kitab Anda juga bukan Ayo. firman Tuhan. Berarti kitab Anda bukan firman Tuhan. Berarti kitab Anda bukan firman Tuhan. Karena firman yang datang kepada Bani Israel, kepada Yesus, tidak menerangkan bahwa Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Ayo. Tuhan menjelma manusia adalah mungkin, tetapi manusia menjelma menjadi Tuhan ada impossible. Nah, buktinya yang dilahirkan Maria manusia. Kenapa Anda kemudian merubahnya menjadi Tuhan? Kenapa? Buktinya dia bisa memberikan kehidupan yang kekal. Dia bisa memberikan hidup yang kekal gimana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Orang mati di air zaman bisa. Nah, itu semua hanya mujizat yang diberikan Allah kepadanya. Batu hitam bisa menghapus dosa. Ayo, siapa yang mengajarkan? Mana dalilnya? Justru itu saya katakan. Berarti Yesus setara sama batu hitam, gimana sih? Itulah kenapa mana dalilnya? Yesus dan batu. Larinya ke batu. Ini, oke sebentar. Supaya nggak ini, Pak Ferry Subawa, tolong buka dalilnya di mana batu hitam. Dalil dalam Al-Quran di mana batu hitam menebus dosa, monggo.
Di mana dalilnya disebutkan. Jadi jangan asumsi Anda itu ngomong. Harus ada dalil, monggo. Justru saya mau Bukan minta justru saya nanya dalilnya di mana. Anda bisa begitu kan ada dalil, berarti di mana? tunjukkan, dengarkan dulu. Jadi itu sebabnya saya mau meminta bukti kepada semua umat muslim. Tunjukkan dalam Al-Quran kalau batu hitam itu menghapus dosa. Kalau tidak, berarti itu ajaran manusia. Karena siapa? Muhammad yang bersabda. Itu saja. Ya, mana dalilnya? Dalil dalam hadis. Iya, mana coba tunjukkan. Masa kan Anda tidak tahu sebagai muslim? Justru saya minta dalil supaya saya tahu. Anda kan hebat Islam nih. Anda kan hebat. Saya tunjukkan dalilnya. Ya, Baik. sebentar saya bacakan. Oke, sebentar ya. Silakan. Sabar. Kita tunjukkan dulu dalilnya ya. Oke. Oke, kita tunggu 2 hari 2 malam. Ya, tunggu ya. Mari saya bacakan. Ya. Potong. Oke, menurut sejarah, batu Hajar Aswad dahulu berasal dari surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, batu hitam turun dari surga. Itu di hadis riwayat At-Tirmidzi. Batu Hajar Aswad dahulu saat diturunkan dari surga masih berwarna putih bersih. Lalu mengapa kini Hajar Aswad justru berwarna hitam? Ternyata dosa-dosa umat manusia yang membuat Hajar Aswad yang dahulu berwarna putih berubah menjadi hitam. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika batu hitam turun dari surga itu lebih putih dari susu, tetapi dosa-dosa anak Adam membuatnya menjadi hitam. Kemudian selanjutnya, ya, Hajar Aswad memberikan kesaksian terkait siapa saja orang yang telah menyentuhnya dengan tulus. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang batu, demi Allah, Allah akan membawanya pada hari kiamat, dan itu akan memiliki 2 mata untuk melihat, dan lidahnya yang akan berbicara, dan itu akan bersaksi untuk orang-orang yang menyentuhnya dengan tulus. Ya, jelas ya? Dalilnya di ya. Jadi pertanyaan saya, apakah ini perintah Allah atau sabda manusia? Apakah ini sabda Allah atau sabda? Nah, itu pertanyaan. Mana dalilnya? Menghapus dosa itu mana? Ini Mana? diriwayatkan bahwa Ibn Umar pernah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, menyentuh mereka berdua, batu hitam dan rukun al-Yamani adalah penembusan dosa. Coba Riwayat At-Tirmidzi. Coba tunjukkan. Nomor berapa? Coba. Kalau tidak ada, awas Anda berarti mempermalukan diri Anda sendiri. Waduh. Coba di share, Coba. Katakan, ini zaman internet selalu saya katakan. Iya, justru itu silakan tunjukkan. Zaman jahiliyah Arab yang mudah dibodohi, bro. Ini zaman internet. Ini hadis sudah banyak kali dibahas. Ya, ini Pak Ferry, ini kan zaman internet. Pak Ferry juga harus zaman internet. Coba buka supaya umat muslim juga tahu. Monggo, dibuka. Saya pakai HP, jadi saya tidak bisa share. Ya. Apa hubungannya pakai HP sama itu? Coba Oke, yang nomor berapa hadis apa? Coba yang di zoom sini, tinggal diklik batu hitam. Ini zaman internet, bro. Klik saja. Ini zaman internet loh. Kok masih ketinggalan zaman, Bro Ferry? Jadi, bro, itu sabda Muhammad atau sabda Allah? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya nggak tahu, mesti diratiin dulu hadisnya. Makanya saya katakan bahwa apa yang diajarkan oleh Islam itu adalah ajaran manusia. Jadi kembali kepada apa perkataan dari Bro Ya Suma udah, tadi. tunjukin aja perjanjian baru. Mana dalilnya mana? Mana dalilnya? Tanpa saya tunjukkan, Anda sudah paham. Ya kan? Tanpa saya tunjukkan, Anda sudah paham itu. Memangnya baru ini kali kita bahas. Memangnya baru ini kali di Zoom ini bahas tentang batu hitam. Coba lihat saja di Bukan sebagai saksi di situ. Batu sebagai saksi. Tadi kamu baca itu kan sebagai saksi. Terus penebus dosanya mana? Dalilnya mana? Coba Anda search saja.
Ya, Berarti Anda cuma menuduh tapi Anda tidak bisa memberikan bukti. Saya tidak berdusta. Coba Ya, bedanya Ya, mana sama buktinya? 1928. Ini zaman internet. Ini zaman Ya, internet, tapi kenapa Anda tidak bisa membuktikan? Itu hanya menuduh berarti kan? Kalau saya fitnah, ya, kalau saya sampai dapat nanti saya kirim di WA group. Kan kita di WA group, kita. Oke, itu sudah lama loh. Bahkan 2 hari yang lalu saya tantang Anda kan. Silakan Anda menghujat batu Hajar Aswad menghapus dosa versus manusia menghapus dosa. Tapi Anda sampai hari ini Anda tidak bisa membuktikan itu kok. Saya tidak menghujat. Saya tidak menghujat karena saya bisa buktikan kan tertulis. Mana buktinya? Mana buktinya batu menghapus dosa mana? Anda bisa ketawa kayak orang bodoh begitu, mana? Nanti saya kirim di WA. Kok nanti? Oke, sekarang saya minta dalilnya kepada Anda, dalil yang sama. Bang Jul, Bang Juma sebentar gurunya. Gini Pak Ferry, ini di surat Al-Baqarah ayat 27 bahwa batu Hajar Aswad menghapus dosa. Kan begitu kan, gampang. Di hadis nomor sekian. Hadis siapa? Hadis kan berbeda dengan Al-Qur'an, Bro. Lanjut Bang Juma. Jadi kan jelas digituin. Saya mau pastikan apakah ini sabda Allah atau pertanyaannya mana? Ya tunjukin sabda Allah itu mana? Itu sabdanya Ferry Suawa. Ini mah ibaratnya meja warnanya merah atau hijau tapi mejanya nggak dibawa gitu. Nanti saya share di WA grup saja. Sekarang di dalam kitab Anda Yesus mengatakan itu batu berteriak di Matius 19 itu. Itu gimana ceritanya? Kenapa bisa batu berteriak? Oh, kalau misalnya Yesus katakan kemudian akan berteriak, bisa saja karena buktinya. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa batu bukan Yesus, batu. Kalau Yesus katakan bisa saja, ya bisa saja itu terjadi karena bagi Yesus. Oh, bisa saja. Tapi kalau batu menghapus dosa, kalau Allah yang mengatakan nggak boleh. Mana Allah yang mengatakan? Itu sebabnya saya tuntut. Coba tunjukkan. Nah, justru itulah saya katakan kepada Anda. Justru itulah saya tanya kepada Anda. Mana pernyataannya ketika dikatakan bahwa Rasul Muhammad SAW mengatakan batu bisa menghapus dosa? Mana? Hadisnya baca. Iya, mana? Hadis apaan? Hadis saya sudah bacakan. Manusia aja bisa kalian edit jadi Tuhan, apalagi kalau cuma karangan Anda katakan sebagai hadis. Mana buktikan coba? Bro, itu sudah lama. Oke, kita gini, Pak Ferry. Sudah lama orang kafir menuduh itu, tapi tidak ada satupun dari kafir penyembah manusia ini yang bisa memberikan bukti. Cuma bisa menuduh, termasuk Anda hari ini. Bukan menuduh, tapi ada. Nanti saya kirim di WA grup. Jadi Pak Ferry sebutkan aja, Pak Ferry kan di situ ada hadis A nomor sekian. Buka. Coba, nomor hadis mana? Yang tadi ya, menghapus dosa, monggo. At-Tirmidzi. Diklik saja. Tirmidzi itu hadisnya. Tirmidzi nomor berapa? Tinggal diklik saja. Kalian. Kenapa bukan Anda yang klik? Kenapa bukan Anda? Saya pakai HP nanti hilang ini. Saya cuma pakai. Ya. Bro. Jadi Anda tidak bisa membuktikan ya? Ada itu. Nah sekarang ada. Anda bisa buktikan nggak dalilnya menyembah manusia itu bisa menghapus dosa, menebus dosa? Yesus bisa menebus dosa. Iya, batu menyembah manusia, mana dalilnya menyembah manusia bisa menghapus dosa? Yesus bisa menebus dosa. Mengapa? Mana? Coba. Menyembah Yesus manusia itu bisa menghapus dosa. Tadi kan Anda menuduh mencium batu menghapus dosa. Nah, menyembah manusia menghapus dosa bisa nggak? Kami tidak menyembah manusia. Kami menjelma. Nah, Yesus itu apa? Yesus itu bukan batu. Menyembah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itu jelas ya. Nah, sama aja. Berarti dia sudah manusia kan? Clear. Iya kan? Berarti sama aja kan? Berarti Yesus itu manusia kan? Nah sekarang mana ayatnya? Mana dalilnya? Menyembah manusia Yesus yang adalah jelmaan Tuhan itu adalah menghapus dosa. Mana?
Setuju kan? Kalau manusia tidak bisa menghapus dosa, kalau manusia tidak bisa. Nah, Yesus itu manusia. Yesus itu manusia loh. Tuhan menjelma menjadi manusia. Oke. Nah, mana dalilnya bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia ketika disembah maka dia akan menghapus dosa? Mana dalilnya? Jadi sudah jelas ya. Jadi yang Saya bisa butuh dalil. Anda cuma bisa menuduh, giliran Anda ditanya, Anda menangis. Mana dalilnya menyembah manusia itu bisa menghapus dosa? itu saya sudah katakan bahwa Yesus bisa menghapus dosa. Yohanes 1 ayat 29. Iya, ini yang saya tanya, menyembah. Bukan saya tanya Yesus menghapus dosa. Menyembah Yesus menghapus dosa, mana dalilnya? Yohanes 1:9. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jelas ya? Jelas ya? Bukan melihatnya, menyembahnya. Saya tanya sama Anda kan menyembah Yesus. Ya, betul. Mana dalilnya menyembah Yesus itu menghapus dosa? Ketika kita percaya, ya, ketika kita percaya, Ya. kita di, ya apa? Dan nggak ada gitu loh, ini pertanyaannya Allah itu pertanyaan kan tertutup, Bapa, ada nggak ada gitu loh. Tapi bukan batu hitam yang menghapus dosa, tapi Tuhan yang menghapus dosa. Itu aja. Enggak, Lah, iya. manusia menghapus dosa mana? Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus menghapus dosa? Mana? Ini dalilnya. Nggak Ini ada. dalilnya. Mana? Nah, tadi. Apa dalilnya? Oke. Hmm. Apa dalilnya? Mana? Ini kamu baca yang ini kan? Dan Ya kan? Yang ini kan kamu baca? Ya malu Nggak menunjukkan jelas. buktinya tuh. Nggak ada bang, nggak ada bang. Memang nggak ada. Memang nggak Ini, ada. ini suara.com masukin aja ke perjanjian baru di belakang Wahyu. Ini kita bukakan kata Ferry suruh dibuka. Kita buka dulu bang, nggak apa-apa bang Juma. Nah, merupakan pondasi Ka'bah, mencium Hajar Aswad. Di sini mencium, sungguh aku tahu kamu hanya batu, tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Andai saja aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW menciumnya, aku pun enggan menciummu. Yang mana ini Tarbiji juga nih, ini Bukhari malahan, Tarbiji nggak ada. Yang mana Ferry? Coba sebutkan hadis yang mana? diriwayat bahwa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang batu. Demi Allah, Allah akan Nih. membawanya kiamat. Dan Oke. itu untuk dan lidahnya yang akan berbicara, dan itu akan bersaksi untuk orang-orang yang menyentuhnya. Bersaksi mana? Bersaksi. Nah, kalau bersaksi memang ajaran Alkitabmu juga itu mengatakan batu itu jadi saksi. Kalau jadi saksi emang betul. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, menyentuh mereka berdua, batu hitam dan Al-Rukun Al-Yamani adalah penebusan dosa. Itu dia. Nggak ada, nggak ada. Di mana itu orang bebas. Aduh, betul-betul lah ini. Kalau Bukan Yesus itu batu bukan penjuru, tipu. batu yang dikasih nyawa, baru ada dalilnya. Kalau jadi saksi, iya memang itu ajaran para nabi. Makanya ketika mereka beribadah selalu ada batu, karena batu itu nanti menjadi saksi. Tapi kalau dikatakan batu menghapus dosa, mana dalilnya? Ngarang bebas, ngarang bebas. Sekarang zaman Ini- internet bisa Ini dibodohi, ada bro. gini loh, firman menjadi Gimana sih, lo? manusia menjadi batu, itu baru ada. Yohanes 1 nomor 1, firman menjadi manusia. 1 Petrus 2 nomor 4, firman menjadi batu. Nah, itu baru ada. Tidak ada firman menjadi batu, bro. Jadi tidak ada dalilnya menyembah manusia Yesus itu dijamin surga ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Yesus satu-satunya jaminan kehidupan yang kekal. Batu Kalau tidak misalnya bisa. Yesus dimana menjadi batu. Mana dalilnya Yesus menyembah Yesus itu jaminan surga mana? Ya Tuhan, tadi sudah dibacakan Yohanes 3 ayat 16, kemudian Yohanes 3 itu tidak menceritakan tentang penyembah. Ya, ini Yohanes aduh. 3 itu bercerita tentang yang percaya. Tapi kalau percaya kepada Yesus tidak mungkin menyembah dia, karena Yesus tidak mengajarkan itu. percaya artinya juga kita menyembah. Ini Oh, orang-orang tidak, nenekmu kiper, mana ada. Percaya Yesus itu berarti percaya ajarannya. Nah, Makanya Yesus mengatakan percuma mereka memujiku dengan mulutnya, sementara ajaran yang dia lakukan adalah ajaran manusia. Tepat sekali batu hitam. Ya tepat sekali Anda katakan. Ajaran manusia kan itu batu hitam. itu, Yohanes ajaran. Ajaran menyembah Yesus itu ajaran manusia. itu dia. Ajaran batu hitam menghapus. Ajaran menyembah manusia itu ajaran manusia.
Ajaran yang kamu tuduhkan mencium batu menghapus dosa itu ajaran manusia juga. Ajaranmu, Itu juga itu ajaran. ajaranmu, itu fitnahanmu terhadap Islam. Nggak akan Mana ada ada beda perintahnya besar. mencium batu menghapus dosa? Mana ada? Itu adalah fakta. Diminta tunjukkan dalilnya, Anda tidak bisa beri. Andai saja tuduhanmu itu, andai saja tuduhan saudara ini bahwa mencium batu itu menghapus dosa, maka semua umat Islam di rumahnya itu akan ada itu batu. Mereka akan membuat karikatur batu, seperti kalian membentuk karikatur Yesus. Kenapa tidak dibuang batu itu di Ka'bah? Kenapa tidak disingkirkan? Kenapa ditaruh Ya, sana? kenapa harus dibuang? Dia kan tidak disembah. Dia hanya batu biasa. Kan hadisnya sudah jelas. Sekiranya Rasulullah tidak menciummu, sekiranya Rasulullah tidak memegangmu, aku pun tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Karena sesungguhnya kamu itu hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat apa-apa. Coba. Batu biasa. Kenapa disebut bisa menghapus dosa? Ya itu menurutmu. Menurut Itu hadis- menurutmu, Tuyul. Kau katakan hadis, diminta tunjukkan, Anda tidak bisa menunjukkan. Coba. menurutmu Itu hadis nenekmu kita. Itu karanganmu sendiri. Tidak ada itu hadis mengatakan batu menghapus dosa, nggak ada. Kamu cuma pandai-pandaian. itu menjadi hitam karena dosa anak Adam. Apakah itu? Yang lucu itu sesuatu yang tidak ada kamu ada-adakan. Coba. Apakah jelas ya batu yang seperti susu menjadi hitam karena dosa-dosa Adam? Apakah itu kurang jelas? Itu ajaran siapa? Itu mah biasa, Tuyul. Bajumu yang putih karena sering kamu sentuh pasti akan berubah menjadi hitam. Coba batumu apa pakaianmu yang putih atau apa saja yang putih yang sering disentuh manusia pasti berubah menjadi hitam. Tidak mungkin lah, bro. Tidak mungkin nenekmu kiper. Coba gigimu yang putih itu kau taruh di mall, suruh orang sentuh setiap hari. Pasti gigimu akan hitam. Oke sahabat beriman, barusan sudah kita simak video perdebatan antara Ustadz Zuma dengan Pendeta Ferry. Yang mana di sini Pendeta Ferry ngeyel dengan menyebutkan bahwa umat Kristen berpuasa selama 3 hari berturut-turut, yaitu berpuasa 1 kali 24 jam. Lain halnya dengan umat Islam ya sahabat. Dan di sini Pendeta Ferry juga menyebutkan bahwa umat Islam itu hanyalah bertukar makan ya sahabat ya. Yang tadinya umat Islam makan pada waktu pagi atau siang diganti dengan malam seperti itu. Ini sungguh pernyataan yang konyol ya. Kalau kita berpuasa 1 kali 24 jam, bisa-bisa nanti kita kena tipes, kena emah. Oke sahabat, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada masukan, kritik, dan saran, bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.